Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi ini merupakan video tutorial bagaimana cara mengolah data menggunakan software Smart PLS. Ini dia software Smart PLS. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana mengolah data menggunakan software Smart PLS. Nah, contoh kasusnya itu di sini metodenya itu PLSM. Jadi ini video yang part pertama, tutorial part yang pertama. Kita langsung aja ke contoh kasus. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Di sini kita mau menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja. Yang mana motivasi itu terdiri dari 6 item atau 6 indikator, sementara kinerja memiliki 18 indikator. Nah, jadi motivasi ini sebagai variabel eksogen, sementara kinerja sebagai variabel endogen. Variabel eksogen ini variabel yang mempengaruhi, variabel endogen variabel yang dipengaruhi. Motivasi mempengaruhi kinerja. Nah, dari model ini kemudian dilakukan pengumpulan data. Ya, kita sebarin kuesioner. Nah, ini jawaban kuesionernya seperti ini. Jadi, tadi kita melihat dari gambar, variabel motivasi ada 6 pertanyaan, 6 indikator. Ini dia, ya. MOT1, MOT2 itu maksudnya pertanyaan pertama dimotivasi, pertanyaan kedua dimotivasi, sampai pertanyaan ke-6 dimotivasi. Nah, di sini jumlah respondennya sebanyak 86 responden. Di mana ini menggunakan skala Likert misalkan ya. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jadi ini semua jawaban dari respondennya. Nah, di sini sementara variabel kinerja sendiri memiliki 18 pertanyaan. Kita bisa lihat di gambar kinerja ada 18 pertanyaan. Oke, jadi sekarang kita coba praktek menggunakan Smart PLS. Nah, pertama, ini saya tutup dulu, ya, guys. Pertama, kalau Smart PLS-nya dijalankan, nanti muncul seperti ini. Kita bisa membuat file, kemudian create new project. Kemudian di sini kita buat aja misalkan latihan tutorial 1. Seperti itu. Kemudian kita pilih OK. Dari sini ada muncul double klik, artinya kita input datanya. Nah, sebelumnya, data yang ada di Excel ini, kita copy dulu datanya. Ini semua kita copy ke bawah. Kemudian kita pindahkan ke dalam teks dokumen. Ini dia teks dokumen. Kita buat aja namanya data latihan Smart PLS. Enter. Kita buka filenya. Masih kosong, kita paste. Nah, datanya sudah kita pindahkan. Kemudian kita pilih save. Jangan lupa di close. Nah, sekarang kembali ke Smart PLS-nya. Ini kan double klik to import data. Jadi kita klik double, klik. Nah, di sini ada data latihan Smart PLS. Kemudian pilih open. Kemudian pilih OK. Maka datanya akan terbaca oleh Smart PLS. Nah, di sini ditampilkan missing itu artinya datanya tidak ada yang kosong ya. Artinya di dalam data ini tidak ada yang tidak isi atau kosong, nggak ada. Karena missingnya semua 0. Ini nilai rata-ratanya. MOT1 rata-ratanya 4,035. Kita bisa hitung sebenarnya rata-ratanya di Excel dengan menggunakan fungsi average. Jadi kalau kita hitung dengan fungsi average, kita bisa hitung rata-ratanya untuk yang mod 1. Nah, di sini kita coba tidak usah dikasih warna. Di sini kita dapat untuk mod 1-nya 4,0348. Apakah sama dengan Smart PLS? Untuk mod 1-nya sama. 4,035. Ini hanya pembulatan 3 angka di belakang koma. Seandainya kita atur 3 angka di belakang koma, number. Kemudian kita pilih number, di sini desimalnya 3. Maka di sini 4,035. Hasilnya akan sama aja. Ini tinggal kita tarik, maka akan dihitung secara otomatis semuanya. Seperti itu. Dapatlah rata-ratanya. Ya, seperti itu. Jadi sudah ditampilkan rata-rata, median, minimum, maksimum, sampai sequence. Nah, sekarang dari sini kita akan menggambar modelnya. Klik 2 kali di latihan tutorial 1. Kemudian kita pilih latent variable. Kita klik gambarnya di sini sama sini. Kemudian kita klik kanan, rename, beri namanya motivasi. Seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Klik kanan, rename, ini namanya kinerja. Itu.
Nah, untuk motivasi sendiri kita blok, kita pindahkan ke sini. Motivasi memiliki 6 pertanyaan. Untuk kinerja memiliki 18 item pertanyaan. Jika ingin dirubah, posisinya klik kanan, kemudian kita bisa pindahkan ke sebelah kanan, seperti ini. Nah, kita bisa besarkan menggunakan menu zoom in, seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal pilih connect untuk menarik panahnya. Nah, seperti ini. Kita bisa zoom out dulu, seperti ini. Nah, sekarang, ini sudah saya buat interpretasinya, dimulai dari uji validitas ya, pengujian outer model, ada meliputi validitas sama reliabilitas, di mana ada namanya pengujian namanya loading factor ya, loading. Kemudian ada pengujian namanya AV, average variance extracted. Kemudian ada pengujian namanya composite reliability. Ada namanya pengujian Cronbach's alpha. Kemudian ada pengujian namanya validitas diskriminan. Baru kita masuk ke bagian 43 namanya pengujian bootstrapping. Bootstrapping sendiri sebenarnya ini untuk menguji hipotesis ya. Apakah motivasi nanti berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian nanti baru dapat R-square-nya. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Atau pengujian outer model. Jadi caranya, kita pilih, kita kecilkan dulu. Kita geser ke bawah. Kita pilih calculate, PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, langsung muncul, kita bisa melihat di bagian outer loading. Nah, jika nilainya warna hijau, artinya dia valid. Jadi, pertanyaan kinerja yang pertama valid, pertanyaan kinerja yang ke-10 valid, pertanyaan kinerja yang ke-11 valid, semua valid. Karena nilainya semua di atas 0,7. Jadi, nilai outer loading atau nilai loading faktornya sudah valid, karena di atas 0,7. Kita bisa lihat di sini semuanya sudah di atas 0,7. Kita bisa lihat juga dari gambar, semua indikator nilai loading faktornya di atas 0,7, berarti valid semua. Kalau ini bukan loading faktor ya, ini namanya koefisien jalur, ini nanti akan dijelaskan. Kalau ini namanya nilai R-square, nanti akan dijelaskan. Jadi fokus kita itu nilai yang loading faktornya aja. Oke, selanjutnya ada nilai namanya AV, ini juga semacam validitas ya. Nilainya itu harus di atas 0,5. Nah, ternyata nilai AV untuk kinerja sama motivasi sudah di atas 0,5. Untuk AV sendiri, kita bisa lihat hasilnya di bagian construct reliability and validity. Di sini ada AV. Nah, ini AV. Nilainya hijau semua. AV-nya udah hijau berarti sudah valid. Juga bisa dilihat nilainya dari grafik ya. Kita bisa melihat di complete chart. Di sini ada nilai AV. Nah, warnanya udah hijau. Kemudian selain AV, ini reliabilitas, kita bisa melihat composite reliability. Nilainya ini harus di atas 0,7. Karena sudah lolos ya dua-duanya, di atas 0,7. Kita bisa lihat di hasil Smart PLS, kita bisa lihat di bagian construct reliability and validity. Di mana nilai composite-nya itu sudah di atas 0,7. Kemudian ada Cronbach's alpha juga, nilainya sudah di atas 0,7. Berarti sudah valid dan reliable. Kita bisa lihat dari grafik ini, AV-nya udah lolos karena di atas 0,5, composite-nya di atas 0,7 lolos. Kemudian Cronbach's alpha-nya di atas 0,7 lolos. Selanjutnya ini sudah lolos, Cronbach's alpha-nya sudah lolos. Kemudian kita bisa melakukan pengujian validitas diskriminan. Ini bisa dilihat di output Smart PLS di bagian discriminant validity. Ini ya. Ini saya ringkas seperti ini. Yang ini. Yang mana nilai akar kuadrat AV dari suatu variabel itu harus lebih besar daripada nilai korelasi antara variabel tersebut dengan variabel yang lain. Intinya nilai akar kuadrat AV, nilai akar AV ini kan 0,855. Harus lebih besar daripada nilai korelasi dengan variabel yang lain. Jadi ini harus lebih besar daripada yang ini. Kita bandingkan nilai yang di atas dengan nilai yang di bawah. Ini sudah lebih besar daripada yang ini. Ini pun sudah lebih besar daripada yang ini. Artinya sudah terpenuhilah validitas sama reliabilitasnya. Sudah aman semua. Kita bisa melihat karena dari nilainya warna hijau pun sudah aman. Seperti itu. Nah, selepas itu baru kita melakukan pengujian bootstrapping.
Pengujian bootstrapping ini untuk melakukan pengujian pengujian hipotesis. Nah, itu dia. Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja? Apakah motivasi berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja? Kita bisa memilih ini calculate bootstrapping. Bootstrapping ini untuk melakukan pengujian hipotesis atau uji signifikansi. Pilih start calculation, maka ini sedang melakukan bootstrapping. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasil bootstrappingnya. Ini saya copy tabelnya di sini ya. Kita bisa cetak tabelnya, nanti namanya di sini. Ini hasilnya ya. Tinggal di copy aja hasilnya. Saya pindahkan ke sini. Nah, dari sini kita hanya melihat nilai original sample sama p-values. Original sample ini merupakan nilai koefisien jalur untuk mengetahui pengaruh motivasi itu negatif atau positif. Nah, di sini motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Karena nilai koefisien jalurnya 0,423. Artinya motivasi yang semakin meningkat, kinerjanya juga meningkat. Itu maksudnya positif. Kemudian nilai p-value-nya 0,000 karena lebih kecil daripada 0,05, maka motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Jadi motivasi memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja. Motivasi yang semakin meningkat, kinerjanya cenderung meningkat. Kemudian p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka p-value-nya maka motivasi juga berpengaruh signifikan. Signifikan itu pengaruhnya bermakna atau kuat. Kemudian kita bisa melihat nilai R-square. Nilai R-square itu bisa dilihat pada bagian di sini ada R-square, ini dia. R-square ini kita ambil yang ini, R-square. Nilainya 0,179. Artinya apa? Artinya nilai tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja sebesar 17,9%. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.